Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas skripsi bersama saya Dwi Cahya Yulianto. Teman-teman para pejuang skripsi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengembangkan sebuah ide untuk menjadi latar belakang. Jadi ini adalah studi kasus dari peserta kelas takhusus yang berasal dari Universitas Islam 45 Bekasi. Jadi teman kita ini hanya memiliki judul, baru memiliki judul begitu. Rencana penelitian dia tentang pengaruh penggunaan sistem informasi manajemen sekolah melalui Google Suite for Education terhadap kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Tambun Utara. Jadi baru sebatas judulnya. Beliau belum mengembangkan menjadi sebuah ide. Jadi beliau sudah bergabung dengan kelas takhusus, kelas skripsi, kemudian ingin berkonsultasi bagaimana cara mengembangkan ide ini menjadi sebuah skripsi. Jadi ini kembali lagi berawal dari nol ya. Kita mulai dari awal sekali cara mengembangkan ide menjadi skripsi. Pertama sekali langkahnya, kalau kemarin metodenya The Power of Literature, jadi sekarang masih sama The Power of Literature, tetapi dengan menggunakan kerangka tulisan, ya kerangka ilmiah. Insya Allah ini akan lebih memudahkan teman-teman dalam merangkai latar belakang masalah. Caranya seperti apa? Kita buat seperti ini, ya terserah bagaimana mudahnya dari teman-teman. Kalau ini kita contohkan menggunakan tabel ya. Jadi setiap satu ide pokok ya itu menjadi satu paragraf nantinya. Dan dalam satu paragraf ini berisi tentang beberapa kalimat penjelas. Dan kalimat penjelasnya ini diambil dari literatur. Artinya kita akan kaya sekali dengan literatur nantinya. Dan ketika dosen membaca tulisan kita, banyak sekali literaturnya, saling mendukung. Insya Allah kualitasnya sangat bagus. Dan sangat minim akan ditolak begitu. Jadi tanpa konsultasi terlebih dahulu tentang judulnya seperti ini, kalau sudah kita siapkan tulisannya dengan rangkaian yang bagus, kemudian literaturnya juga berisi berbobot, insya Allah akan diterima. Langsung saja bagaimana cara mengembangkan judul ini dengan menjadi sebuah latar belakang. Teman-teman sekalian, dari satu judul ini pasti ada beberapa frasa atau poin-poin begitu. Kita lihat saja apa saja poin yang ingin disampaikan. Pengaruh penggunaan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen sekolah. Nah, ini satu poin gitu. Menurut saya, ini satu poin yang penting. Jadi, kita ambil ini menjadi paragraf pertama misal. Nah, urutannya ini nantinya bisa dirubah begitu. Sesuai dengan kelaziman atau urutannya yang pas gimana ketika kita baca-baca, oh mana dulu nih yang harus kita bahas. Nah, nantinya akan ketemu ketika kita sudah review ulang. Tetapi untuk sementara kita buat sesuai dengan judulnya dulu begitu. Sistem informasi manajemen sekolah. Oke, kita ambil ke masalah pertama ya, menjadi paragraf pertama. Literaturnya apa? Ini tadinya belum ada. Jadi kita kosongkan dulu. Jadi kita kembangkan menjadi beberapa kalimat penjelas gitu ya, agar menjadi satu paragraf. Bagaimana caranya? Seperti yang dicontohkan dalam materi pertama, ya kita cari literaturnya begitu. Nah, kebetulan tadi sudah saya coba beberapa jurnal saya cari, sudah ketemu, dan diantaranya ada beberapa yang menyebutkan tentang sistem informasi manajemen. Nah, kita masukkan ke dalam sini sebagai kalimat penjelas. Mudah ya. Jadi ini juga bisa menjadi kata kunci untuk mencari jurnal gitu. Kemudian saya bedakan ini antara sistem informasi manajemen secara umum, kemudian sistem informasi manajemen sekolah yang membahas tentang sekolah. Nah, ini jurnalnya beda lagi begitu. Kalau ini jurnal secara umum, ada yang untuk laporan keuangan, laporan pajak. Jadi kita ingin menjelaskan tentang sistem informasi manajemen itu seperti apa, keunggulannya, kemudian pengertiannya dan segala macamnya.
Lalu kita lebih menjurus fokus tentang informasi manajemen sekolah. Nah, kita cari jurnalnya, insya Allah ada banyak sekali. Nah, ketika kesulitan mencari jurnal, insya Allah dengan bergabung di kelas skripsi kita akan bantu, kita akan carikan baik jurnal dalam negeri maupun luar negeri. Kalau kesulitan menerjemahkan, kita akan bantu terjemahkan, insya Allah. Jadi itulah keunggulan dari program kelas takhusus yang kita miliki. Setelah itu kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu saya dapatkan Google Suite for Education. Ya. Nah, ini satu pokok pembahasan, jadi saya ambil ke bagian ketiga. Nanti dicari juga jurnal-jurnal ilmiahnya. Kalau dapat, kita masukkan ke sini. Selanjutnya ada pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, ini tujuannya akhirnya. Nah, kita cari, pasti banyak dari teman-teman dari pendidikan PAI, pasti jurnalnya banyak. Apa sih masalah yang ada di pendidikan agama Islam? Kemudian bahkan kalau mau bisa lebih dari 5, bisa 7, 10 begitu. Tapi terlalu banyak juga kurang bagus karena paragrafnya akan banyak sekali gitu. Idealnya ya 5 sampai 7 kalimat penjelas. Bahkan ada yang cuma 1, dan itu sebetulnya menurut saya pribadi kurang bagus begitu. Paragraf itu harus dijelaskan dengan beberapa kalimat penjelas. Kadang teman-teman itu membuat paragraf hanya sesukanya. Ini kayaknya sudah terlalu panjang, udah enter gitu, paragraf baru. Padahal inti dari paragraf, makna yang terkandung dalam paragraf itu bukan seperti itu. Tujuannya itu membahas satu ide pokok yang dijelaskan dengan kalimat-kalimat penjelasnya. Kira-kira seperti itu. Setelah itu di terakhir ini adalah rinciannya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Kita gabungkan antara beberapa masalah itu menjurus ke tujuan utama kita. Nah, itu juga kita kebanyakan tidak ada jurnalnya. Karena kita ini masalah baru yang ingin kita usung. Jadi kemungkinan di sini adalah harapan kita, harapan para penulis, kemudian meyakinkan pembaca, terutama dosen, pentingnya penelitian ini dan sebagainya. Nah, itu nanti kita susun, setelah itu baru dirangkai menjadi satu latar belakang. Ini daftar pustakanya yang sudah kita ambil dari beberapa jurnal yang saya cari tadi. Nah, ini akan saya kirimkan ke peserta kita di kelas takhusus sebagai bahan untuk pembelajaran kelas skripsi. Baik, sekian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.